Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama kita akan melihat kembali Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ini adalah nasihat dari Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan Paulus mengatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya bahwa iman ini diturunkan dari neneknya Lois dan ibunya Yunike. Berarti ketika Timotius itu hidup dari sejak kecil, dia melihat iman dari mama dan neneknya. Dan luar biasanya di sini imannya itu dikatakan iman yang tulus, iman yang tulus ikhlas. Berarti apa yang dicontohkan, apa yang dicontohkan oleh nenek dan mamanya Timotius ini, itu sangat berarti bahwa Timotius melihat neneknya, mamanya beribadah, beriman kepada Tuhan dengan tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Artinya mereka memang beribadah, mereka tidak selalu fokus kepada nanti aku dapat apa, nanti tuayanku berapa persen. Nah, tidak. Mereka beribadah, mereka memberi, mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk Tuhan, dan selesai sampai di sana. Tidak diiming-imingi nanti kamu dapat ini, nanti kamu dapat ini. Tidak. Ya. Ada orang beribadah dengan disertai keserakahan. Dan Paulus bahkan berkata, ibadah kalau disertai rasa cukup itu banyak manfaatnya. Kalau kita perhatikan sekarang, orang beribadah itu diajarkan untuk menyadari bahwa mereka beribadah dalam kekurangan. Mereka beribadah untuk mendapatkan kecukupan. Mereka beribadah untuk mendapatkan kelimpahan, bukan dengan rasa cukup. Ini kalau dipupuk teruskan, pada akhirnya kita beribadah dengan rasa serakah, dengan sifat serakah. Ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Bahkan kadang kita sampai dalam taraf tak ngerti apa-apa. Saya kemarin kedatangan 3 orang dari Surabaya yang minta doa, dan ada yang lucu. Satu ibu berkata begini, saya ini dulu sering mendengar Bapak bicara, tapi sekarang kok jarang ya. Dan saya katakan begini, Ibu, dulu kan masih baru, masih anak-anak, jadi perlu Tuhan itu selalu bicara. Sekarang kan Ibu sudah dewasa kerohaniannya, jadi tidak perlu Bapak bicara. Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan, lakukan. Nanti
kalau ibu akan melangkah ke dalam kesalahan, baru Bapak atau Roh Kudus akan kasih alarm. Jadi tidak perlu ngomong terus. Kemudian dia katakan, ya Pak, saya juga kan ingin diberkati. Saya ingin Bapak memberkati saya. Katanya menabur. Saya ini suka memberi, tapi saya tidak merasakan Tuhan memberkati saya. Tetapi di samping itu, dia kata, uang saya banyak. Dengan uang banyak kan sudah diberkati. Saya ingin Pak tahu rasanya bagaimana Tuhan memberkati, dan saya tahu bahwa ini dari Tuhan. Padahal dia katakan, saya ini anak 3, toko 6 saya sudah bagi rata dengan anak saya. Saya masih punya toko di Malang, saya tidak pernah datangi. Itu sepi terus Pak. Apakah Tuhan tidak memberkati? Banyak sebab. Kalau tidak didatangi, kemudian dia hanya diserahkan ke iparnya. Jangan-jangan nanti ibu miskin, iparnya tambah kaya. Oh iya sih. Ya nanti saya, tidak ada CCTV Bu. Tidak ada. Oh iya nanti tahun depan saya pasang. Itu salah satu. Kemudian ekonomi memang lagi susah, jadi wajar agak menurun. Ya Pak, sudah 50% menurun. Mending saya bilang. Ada kenalan saya di Jakarta sampai 90% masih menang tuh. Iya juga Pak, uang saya ini sebetulnya Pak, walaupun saya tidak kerja sampai mati juga dah habis. Loh tapi kok bingung? Enggak, saya hanya ingin tahu bagaimana Tuhan memberkati saya. Tapi pokoknya lucu-lucu, ya, lucu-lucu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Timotius melihat nenek dan mamanya itu beribadah kepada Tuhan. Mereka mungkin datang seperti kita sekarang dan sudah. Bahkan mungkin di rumahnya mama sama neneknya ini hanya bicara, nanti apa lagi ya yang akan kita persembahkan, nanti apa lagi ya yang akan kita mau buat untuk Tuhan, nanti pujian apa seandainya kita pujian apa lagi yang kita panjatkan. Di rumah sepertinya Timotius tidak mendengar kapan ya Tuhan akan berkati kita lebih lagi. Ini baru 7 kali lipat, katanya 100 kali lipat. Timotius tidak mendengar perkataan-perkataan seperti itu. Timotius mendengar tentang ketulusan nenek dan mamanya dalam beribadah. Sehingga karena setiap hari seperti ini, itu termeterai di dalam iman dari Timotius. Sehingga Paulus pun mengatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Tulus, tidak mengharapkan apa-apa, tetapi ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dikatakan, dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, banyak dari kita itu fokus kita adalah bagaimana menyekolahkan anak, dapat titel yang tinggi, kemudian dapat pekerjaan yang baik, dan kita merasa diri kita berhasil. Pertanyaan itu, yang engkau wariskan itu apa? Yang utama, apakah hal yang ada di dunia atau yang bersifat kekal? Baik, kita berhasil dan orang lain sepakat, dan saya pun sepakat. Anda berhasil mendidik anak dan memberikan pekerjaan, bahkan mungkin warisan yang besar. Bagaimana dengan imannya? Apakah dia sama dengan kita? Apakah dia searah dengan kita? Atau lebih baik? Apakah dia akan lebih baik dari kita dalam soal iman? Ini tidak pernah
pikirkan. Padahal sebanyak apapun uang kita, tetap sampai ada batasnya. Sampai kita mati, itu tidak berguna lagi. Tetapi iman kita berguna baik untuk saat ini maupun untuk dunia yang akan datang. Kita menangisi ketika anak kita mungkin hidup dalam kemiskinan, kekurangan. Tetapi pernahkah kita menangisi karena anak kita meninggalkan imannya? Menangisi karena anak kita tidak meniru iman kita? Pernahkah itu kita pikirkan dan kita tangisi? Kalau itu tidak ada dalam pemikiran kita, berarti memang yang kita utamakan adalah hal-hal duniawi dibandingkan hal yang bersifat kekal. Itulah diri kita sebenarnya. Betapa indahnya ayat yang kelima ini. Lois beriman, kemudian anaknya beriman, Yunike beriman juga, sama seperti Lois. Dan ternyata anaknya juga Timotius beriman, sama seperti Yunike, sama seperti Lois. Kan sungguh satu ayat ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak banyak orang yang seperti ini. Bahkan kita melihat menyedihkannya ketika kita diberkati Tuhan. Kita diberkati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan berkat yang kita terima karena kita mengasihi Tuhan dihabiskan oleh keturunan kita yang tidak mengasihi Tuhan. Bukan itu sangat menyedihkan? Bukan kayak kita bertanggung jawab dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, atau dipakai oleh keturunan kita yang mengasihi Tuhan. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan kepada kita justru akan menjauhkan keturunan kita daripada Tuhan. Oh, betapa berdosanya kita. Dan ini akhir zaman. Saya tekankan, tahun depan tidak akan semakin baik. Tahun depan dipenuhi dengan badai, dan di dalam badai itu tidak ada terang. Semakin gelap, bayangkan sudah gelap dipenuhi badai. Hanya Kristen Raja Wali yang bisa terbang dengan bebas, bermain-main di tengah badai yang gelap. Saya tadi membuka sebentar medsos dan mendapat kabar bahkan pemandian air panas Guci di Jawa Tengah sekarang dilanda banjir bandang. Dan katakan mesin-mesin sekarang bukan, kalau di Sumatera pohon-pohon yang besar, sekarang mesin-mesin yang besar ikut terbawa. Oh, itu kan luar biasa. Sumatera sudah, Jawa sudah, Kalimantan sudah biasa, Papua juga banjir, semuanya. Herannya orang Kristen dengan lihat seperti ini kok tidak siaga ya, tidak siap, tidak mempersiapkan imannya sungguh-sungguh. Kan yang terjelek pun kita harus pikirkan, seandainya, ya kan, terjadi gempa atau apapun lah, dan kita mati sekarang juga. Sungguh-sungguhkah kita ini benar di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, sehingga kemudian dengan sergap seperti Bapak melihat anak bungsunya yang kembali, si anak bungsu ya melangkah dengan perlahan, tetapi Bapak yang melihat
lari untuk menyambut. Anda bisa bayangkan ketika kita mati, roh kita tidak tahu mau kemana, dan Bapa melihat itu dan langsung datang memeluk kita. Bukankah itu yang sangat luar biasa? Tetapi kita tidak pernah membayangkan itu, kita tidak pernah merenungkan berandai-andai. Yang kita lihat hanya yang jasmani. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus, rasul seperti Paulus, bisa melihat kehidupan Timotius, dan Paulus tahu ini warisan iman. Warisan iman. Bagaimana dengan kita? Jangan mengajar hanya sekedar mengajar, tetapi tidak ada contoh. Ya. Lebih berkuasa ketika kita memberi contoh. Ingat di sini Lois, Yunike, Timotius. Tidak mungkin Timotius akan memiliki iman seperti Lois dan Yunike kalau Timotius tidak pernah diajak beribadah. Tidak mungkin Timotius memiliki iman seperti nenek dan mamanya kalau Timotius tidak melihat kedua orang ini beribadah bahkan di rumahnya. Kehidupan ibadah dari Lois dan Yunike sungguh-sungguh dilihat, diteladani oleh Timotius. Nah, baru setelah itu di sini dikatakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tanpa kita punya iman, maka kita tidak akan tahu tentang karunia Allah di dalam kita. Kita tidak ingin dan tidak bisa untuk mengobarkan karunia Allah. Jadi yang terpenting itu terlebih dahulu adalah iman, ibadah yang benar, ya. Memiliki iman yang murni. Baru setelah itu meningkat karunia Allah dikobarkan. Karena tanpa iman yang benar, maka kita tidak akan tertarik kok ke karunia Allah. Sehingga kita sampai dalam taraf sering mendengar orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta berkata, karunia roh, karunia Allah tidak penting. Sedangkan Paulus di sini mengajarkan kobarkan karunia Allah. Tetapi urutannya bukan ke di sini. Karena itu, karena apa? Karena Timotius sudah hidup di dalam iman yang murni. Dan ketika kita hidup dalam iman yang murni, kemudian mengobarkan karunia Allah di dalam kita, oh itu pasti jadi berkah. Ya. Bayangkan tanpa iman yang murni, dan kita dipaksa untuk mengobarkan karunia Allah, kita menjadi orang yang semakin tidak benar. Bahkan Paulus mengingatkan Timotius, jangan terburu-buru menumpangkan tangan kepada orang yang baru bertobat untuk diberi jabatan. Lihat bahwa yang terpenting iman dilatih, dididik sehingga menjadi iman yang murni, baru kemudian
terjadi di sini. Paulus katakan oleh penumpangan tanganku atas. Seringkali gereja sekarang tidak melihat dan memang tidak bisa melihat iman yang murni, karena bahkan pemimpinnya pun jarang yang mempunyai iman yang murni. Karena kita mempunyai sekarang orang-orang pendeta-pendeta, pengusaha atau mantan pengusaha, yang pikiran pengusahanya belum dilepas, ditanggalkan, dan mereka menjadi pendeta. Sehingga kemudian yang terjadi adalah pikiran pendeta ini yang dipakai di dalam mengelola gereja. Jadilah gereja itu seperti perusahaan. Kita memiliki kemudian jemaat yang belum bertobat sepenuhnya, sehingga jemaat yang suka pergi, yang dugem ke diskotik, disediakan diskotik di dalam gedung yang disebut gereja. Itulah keadaan gereja akhir zaman. Sehingga kita memiliki jemaat yang selalu minta dilayani, bukan yang melayani. Kita memiliki jemaat yang terikat dengan ini, dengan itu, bukan jemaat yang sudah dimerdekakan. Padahal Alkitab katakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita memiliki jemaat yang banyak masalah, banyak penyakit. Kita memiliki jemaat yang karakternya suka tersinggungan, hidup dalam dosa, dan mereka pelayanan. Mereka pakai baju dan jas, kemudian berderet di depan, dan gembalanya tumpang tangan, mentahbiskan. Pertanyaan, apakah mereka sudah memiliki iman yang murni, yang bisa dilihat oleh pemimpinnya? Atau lebih jelas lagi saya mengatakan, yang bisa dilihat oleh semua orang, bahwa imannya adalah iman yang murni. Mari bangkit, walaupun hanya segelintir orang yang benar, tetap Tuhan memperhatikan yang segelintir ini. Tidak seperti kebanyakan manusia. Yang penting banyak, yang banyak menang suara berarti itu yang benar. Oh, tidak seperti itu di hadapan Tuhan. Dari awal yang disebut nabi yang benar itu sedikit, dari perjanjian baru, dari perjanjian lama. Perjanjian baru hanya dipenuhi Yesus dan 12 murid. Meningkat hanya 70 murid. Di antara ribuan, jutaan bahkan kan. Pikirkan. Sekarang kalau pendeta dari gereja kecil yang menyatakan kebenaran dan menyebut gereja besar itu salah, jangan menghakimi, kamu diri. Bahwa nasihat atau teguran ketika memang ada dasar firman-Nya, berarti itu bukan menghakimi. Iya. Jadi perhatikan kebenaran ini. Karena itu, karena kau sudah memiliki iman yang murni, ku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Nah, untuk mengobarkan karunia Allah, kembali tidak lepas dari firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yeremia 23. Yeremia 23 ayat yang ke-29. Bagian A saja. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Bahwa untuk kata mengobarkan, kita kan butuh api kan? Kalau tidak ada apinya, apanya yang mau dikobarkan? Mengobarkan.
Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 berkata bahwa dengan berdoa berbahasa roh kita membangun diri kita. Itu juga mengobarkan. Dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus bertemu dengan Yesus. Kemudian mereka berkata ketika Yesus sudah lenyap, bukankah ketika Yesus berkata-kata pada kita kepada kita berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar. Bahwa di sini kita melihat betapa pentingnya firman Tuhan. Orang Kristen itu ya, doa penting. Tapi kalau seandainya mereka tidak berdoa 1 jam setiap hari, mereka masih berdoa 1 menit 3 kali sehari atau 5 kali sehari, iya kan? Mau tidur, mau makan 3 kali, berarti kan makannya, kemudian bangun tidur, mau tidur, makan 3 kali, minimal 5 kali doa. Anda jangan minder dengan tetangga sebelah, Anda minimal 5 kali juga doanya. Tetapi kalau firman, belum tentu setiap hari Anda baca 1 ayat, belum tentu. Kalau sudah tidak buka Alkitab ya sudah, itu sudah tidak akan baca sudah. Ya. Padahal firman Tuhan, apalagi firman rema yang diucapkan langsung oleh firman ke hati kita, itu yang mengobarkan kita. Sehingga adalah menjadi aneh ketika seseorang bergerak dengan karunia Allah tetapi tidak punya dasar firman. Itu aneh. Itu akan masuk ke dalam nantinya kedaulatan Tuhan, yang Tuhan bisa pakai bahkan burung gagak. Ya. Kadang muncul karunia-Nya, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak. Tetapi seseorang yang mengobarkan manusia rohnya sedemikian rupa dengan firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang stabil. Apinya akan terus menyala. Dia bisa bergerak dengan karunia Allah di mana saja, kapan saja. Dia stabil. Ketika orang-orang berbicara dengan saya tentang puasa 40 hari, puasa Daniel, puasa Esther, saya tanpa malu, saya tidak usah gengsi, saya berkata, saya tidak pernah puasa, pastor. Ya, hanya saya seminggu sekali pasti puasa. Nah kemudian kan saya bisa katakan, coba kamu olahraga setahun sekali, ya kan? Langsung setahun sekali olahraga 6 jam atau 10 jam, bandingkan dengan yang olahraga setiap hari walaupun setengah jam. Sehat mana? Anda mau baca Alkitab 50 pasal setahun sekali, atau 1 pasal setiap hari, sehat mana? Pemberian bakti sosial setahun sekali, dengan setiap hari ada orang yang Anda beri, walaupun hanya 20.000, 50.000, baik mana? Mari pikirkan. Jangan berpikir yang terlalu wah. Yang Alkitab katakan, jangan melampaui imanmu, ya, nanti sakit.
Kalau kita mau berkata jangan terlalu suci, cepat mati. Nah, jadi mari kita lihat. Bahkan berpuasa setahun sekali itu tidak bagus. Yang saya perhatikan orang yang puasa setahun sekali perutnya buncit-buncit, gendut-gendut. Loh itu kan tidak baik kan, betul kan? Kembeskan, kemudian makan terus, kan rusak. Lebih baik kan yang stabil, konsisten. Ya. Jadi mari pikirkan bagaimana supaya roh, jiwa, dan tubuh kita sehat sempurna atau kudus sempurna menurut Allah. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah, mengobarkan karunia Allah. Dan cara selanjutnya untuk mengobarkan karunia Allah adalah melakukan, mempraktikkan karunia Allah. Kalau karunia Anda adalah karunia kesembuhan, sering-seringlah mendoakan orang sakit. Kalau karunia Anda adalah karunia bernubuat, sering-seringlah bernubuat. Pak, masa bernubuat semua kita? Anda kalau sudah bergerak dalam nubuatan dan Anda terus sering bernubuat, Anda akan menjadi kebiasaan Anda langsung tahu kok. Ketika Anda bertemu dengan orang, Anda langsung tahu kok. Apa masalah orang itu, apa keinginan Tuhan atas orang itu, Anda akan langsung tahu. Ketika Anda mengusir setan dengan karunia membedakan roh Anda mau ada di manapun, Anda langsung tahu tentang atmosfer. Apakah ini ada roh jahat, apakah ada malaikat, apakah ada setan, Anda langsung tahu. Sehingga semakin Anda bergerak dengan karunia Allah ini, semakin karunia ini berkobar di dalam hidupmu. Mengapa banyak gereja jemaatnya tidak bergerak dengan karunia Allah? Karena mereka tidak pernah mempraktekannya, tidak pernah memakainya. Loh, apa gunanya punya arang dan tempatnya tapi tidak ada ikan untuk dibakar? Tidak pernah dipakai berarti tetap arang itu di tempatnya. Bukankah sama dengan orang Kristen? Karunia ada, tapi orang yang akan, yang mau istilahnya mau dipanggang di sana itu loh, nggak ada. Orang yang akan menerima karunia kita, yang akan dibakar oleh karunia kita, itu kan harus ada orang. Sehingga ketika kita membakar orang ini, orang itu disembuhkan, orang itu diberkati, orang itu dilepaskan, api itu terus menyala di dalam kita. Bahkan ketika api sudah menyala, kalau sudah berhenti, tidak ada bahan di atasnya yang dibakar, maka api itu pun tidak padam, tetapi tidak berkobar. Ya. Dan di atas api itu, yang anehnya kalau tidak bergerak, kalau tidak dikobarkan dengan bahan yang dibakar itu, maka api itu tertutup dengan abu-abu. Ya. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti itu? Tidak pernah dibakar, sehingga kehidupannya berdebu. Kehidupannya berdebu. Nyala apinya tidak kelihatan. Nyala apinya tidak bermanfaat sama sekali. Sidang jemaat, berapapun jemaat, bahkan ribuan sampai jutaan, kalau engkau hanya duduk di gereja, tidak pernah memakai karunia, perhatikan arang yang tidak ada
sudah tidak ada ikannya, ayamnya untuk dibakar. Kan tidak mungkin kan kalau arang ada api, tidak ada ikannya, kita terus kipas. Kata orang kan kita tidak. Iya kan? Kalau tidak ada ikan yang dibakar, kemudian hanya nyipas terus. Ketika engkau menjadi berkat bagi orang lain, engkau akan terus memompa dirimu lebih lagi. Tetapi ketika engkau sudah tidak bergerak lagi, tidak mengobarkan karunia Allah di dalam, maka hidupmu menjadi berdebu. Bayangkan itu menggambarkan kondisi yang lemah, rohani yang lemah. Dan bayangkan orang yang melihat diri kita yang lemah, orang itu juga jadi capek, ya. Bayangkan Anda ketemu dengan seseorang yang selalu ketawa, senang, ya. Kemudian bandingkan dengan Anda ketemu dengan orang yang selalu nanti makan apa ya? Gak ada uang. Nanti kan lama-lama Anda ketika Anda lihat, yang repot bukan yang kita capek juga, itu nambah dosa. Ya, aduh orang itu lagi. Kasih tahu ya, papa, mama tidak ada di rumah, kan nambah dosa kita. Makanya supaya Anda tidak nambah dosa, jangan merengut terus. Jangan pakai muka susah. Bersuka cita sehingga orang itu senang melihat kita. Yuk kita lihat sekarang di sini, mengobarkan karunia Allah. Ingat, kita harus tahu karunia kita dan pakai itu, pakai. Tidak usah takut untuk mendoakan orang. Banyak orang butuh doa, apalagi zaman sekarang. Banyak orang butuh nasihat, yang punya karunia hikmat dari Tuhan, yang punya karunia pengetahuan dari Tuhan. Bukankah itu sangat dibutuhkan di akhir zaman? Yang punya karunia membedakan roh. Ketika Kamis lalu saya ke Surabaya, sebelum pelayanan malam saya sudah ditelepon seorang dokter, 2 orang dokter, suami istri minta didoakan tempatnya, klinik prakteknya. Kenapa? Karena sepi. Dan ketika saya sampai di sana, saya langsung melihat di pintu masuk sebelah kanan itu ada seperti pengemis, tapi semuanya hitam, pakaiannya pun hitam, tompang camping seperti pengemis duduk di sana. Aduh, ini setan ini yang nutup pintu, sehingga langganannya selalu kata, kok nutup padahal bukan, kok nutup padahal bukan. Nah, lihat di sini bahwa karunia membedakan roh itu pun bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mengapa tidak digunakan? Mengapa tidak digunakan? Sudah jemaat, gereja hanya dipenuhi dengan orang yang datang nyanyi, kemudian dengarkan firman. Ada yang kelihatannya semangat, ada yang kelihatannya pura-pura tidur, ya kan? Kalau dikatakan tidur kan tersinggung, kan pura-pura. Ya. Dan hanya itu, hanya itu, hanya itu. Bandingkan dengan gereja awal, Anda bisa bayangkan gereja awal. Bagaimana bisa orang beribadah sudah sepanjang selama itu masih kurang? Mereka adakan ibadah masing-masing, beberapa orang buat kelompok sendiri di rumah. Satu jemaat, ya, satu jemaat segini, satu jemaat segini kan mereka adakan. Ada apa
terjadi dalam ibadah mereka. Kira-kira kalau dibandingkan dengan ibadah zaman sekarang, apa bedanya? Mereka setelah ibadah, mereka masih mengadakan ibadah sendiri atas inisiatif mereka sendiri. Apa yang terjadi dalam ibadah? Sedangkan kita ibadah dari 2 jam jadi 1 jam setengah, bahkan korban dari 1 jam lebih jadi 50 menit, jadi 45 menit, jadi 30 menit. Apa bedanya? Tidak mungkin gereja sekarang sama gereja awal itu sama. Karena kalau gereja awal itu sudah ibadah demikian panjang masih merasa kurang. Ibadah kita sekarang sudah seminim mungkin masih kebanyakan. Kan pasti beda kan, nggak mungkin sama kan. Kemudian kalau memang beda, yang benar yang mana? Gereja awal atau gereja zaman sekarang? Loh, ini kan harus kita pikirkan kan. Ini harus kita pikirkan. Kalau gereja awal punya rumah dijual kemudian dipakai bersama, kalau kita sudah punya rumah, punya villa, masih kurang, mau beli lagi. Apa ya? Lihat di sini perbedaan. Kalau gereja awal disuruh memberi perpuluhan, mereka memberikan 100%. Kalau kita disuruh memberi perpuluhan, kita mau kurangi lagi 10%. Artinya tidak asik. Apa yang salah? Kalau dulu mereka menyembuhkan orang sakit, mereka berdoa. Sekarang kita mempunyai gereja, karunia Allah tidak penting. Apa bedanya gereja awal dengan gereja zaman kita ini, gereja akhir? Oh, itu kan sangat. Anda pikirkan ini akan membuat kita takut. Lalu gerejanya mau dibawa kemana? Anda yang ingin langsing sekarang sering-sering ke gereja yang besar. Kenapa? Kalau nyanyi itu lompat-lompat begini. Kalau tidak lompat-lompat katanya, oh, pasti tidak suci itu kalau tidak lompat-lompat. Jadi gereja mau dibawa kemana? Apakah gereja yang sekarang ini sungguh-sungguh sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Saya bahkan bertanya, seandainya gereja 5 kali ibadah hari ini mengundang pendeta yang sangat diurang, khotbah 5 kali ibadah, kalian datang berapa kali ibadah? Ya 1 kali, Pak. Tak tertarik untuk ikut ibadah kedua, ibadah ketiga selanjutnya kamu dengan amat banyak orang? Enggak, cukup 1 kali. Loh, ada apa dengan gereja? Perhatikan di sini, ada apa? Kok seperti ini? Kok tidak punya rasa haus akan hal-hal yang rohani? Dan dengan itu kita melihat bahwa sebenarnya karunia Allah di dalam dirinya sudah ada. Karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Betapa pentingnya penumpangan tangan itu, sangat penting. Penumpangan tangan yang dilakukan oleh pemimpin rohani yang kita tahu kehidupannya, yang kita teladani, bukan asal, ya, bukan semua orang yang menyebut dirinya pemimpin rohani, tetapi sungguh-sungguh Anda harus tahu kehidupan orang itu bisa dipercaya atau tidak, bisa menjadi teladan atau tidak.
Tidak semua, saya tekankan, tidak semua hamba Tuhan itu pantas untuk menumpangkan tangan pada jemaat atau pada kita. Tidak semua. Anda harus melihat orangnya seperti apa. Anda harus tahu, Pak, masa saya menyelidiki ke rumahnya? Anda harus dengarkan Roh Kudus yang memberikan arahan kepadamu, yang bisa membuat engkau membedakan orang ini orang benar atau tidak. Orang ini pantas menumpangkan tangan kepada saya atau tidak. Apakah saya perlu ditumpang tangan oleh orang tersebut atau tidak? Tetapi pada intinya penumpangan tangan itu penting. Penumpangan tangan itu penting. Dan yang lebih penting juga adalah orangnya yang menumpangkan tangan. Itu harus kita perhatikan. Nah, untuk mengalami manfaat dari penumpangan tangan, dimulai dengan iman yang murni. Seseorang harus memiliki iman yang murni. Seorang hamba Tuhan berkata, penumpangan tangan, impartasi pengurapan, itu percuma kalau di dalam orang yang menerima impartasi pengurapan itu tidak punya fondasi firman Tuhan yang kuat. Ya. Karena kita mengenalkan firman yang diurapi. Jadi seseorang ketika tidak mempunyai fondasi firman yang kuat, mau mengejar banyak hamba Tuhan, ya, untuk menerima impartasi pengurapan. Sekarang dapat impartasi pengurapan, gemetar-gemetar, semangat. Ya. Hari kedua tetap semangat walaupun berkurang. Hari ketiga masih semangat walaupun sudah semakin berkurang. Hari Sabtu sudah kosong. Hari Minggu siap untuk menerima pengurapan lagi. Ya. Kemudian terus seperti itu sampai hari Sabtu selanjutnya sudah kosong lagi. Kenapa? Karena di dalam manusia rohnya tidak ada firman. Karena firman itu yang bisa menerima pengurapan dan menampung pengurapan. Tanpa firman, engkau akan hanya semangat. Puji Tuhan kalau bisa bertahan 3 hari. Takutnya hanya bisa bertahan sampai rumah, besok bangun tidur sudah hilang. Hanya ketika kau memiliki firman, yang berarti engkau memiliki iman yang murni. Dan ketika urapan itu datang, impartasikan kepada, itu ditampung oleh firman. Sehingga di sanalah kemudian kuasa Allah akan dinyatakan melalui perkataan kita yang bersumber dari firman yang ada di dalam kita. Dan firman yang diurapi itu keluar dari mulut kita, mendatangkan faedah bagi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian kita disebut sebagai orang yang diurapi. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Lompat kepada ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, roh penakut. Ya. Kalau karunia Allah tadi dikobarkan, cara mengobarkan karunia Allah adalah melakukan. Ketika tergerak disuruh Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit itu, kita lakukan. Itu mengobarkan. Ketika disuruh untuk menyampaikan satu pesan, satu kalimat, 2 kalimat kepada seseorang, bahkan mungkin orang itu lebih di atas kita berani atau tidak melakukannya. Ketika kita melakukannya, karunia Allah di dalam kita akan terus berkobar. Itu cara mengobarkan karunia Allah adalah taat untuk melakukannya. Tetapi di sini sekarang kebalikannya, karena di sini dikatakan kobarkan, praktekkan itu. Sebab dikatakan
Allah memberikan kita bukan roh ketakutan atau roh penakut. Orang itu sakit, mau doakan tapi kok suka, kok takut, nanti apa kata orang. Tuhan suruh sampaikan pesan, saya bukan pendeta, nanti dikira sok rohani. Disuruh masih orang yang kekurangan. Saya sendiri butuh, nanti saya makan apa kalau uang saya kasih ke orang tersebut. Takut, semuanya takut disuruh. Takut. Kok atmosfernya ada enak? Pergi, bukan ada apa ini Tuhannya? Ya. Ada apa? Tunjukkan supaya kita bisa selesaikan. Takut berhenti bulu kuduk, ya berdiri. Takut. Sehingga pada akhirnya kamu yang membedakan rohmu tidak berkobar. Seharusnya kau ketika memberi orang yang kekurangan, orang miskin, Tuhan akan memberi lebih banyak supaya kau bisa memberi lebih banyak lagi. Tetapi karena kita takut, ya sudah, berhenti sampai di sana. Ketakutan itu memadamkan karunia Allah di dalam hidup. Untuk apa punya karunia hikmat? Kalau ketika kita mendengar orang berkeluh kesah, kita tahu sebenarnya jalan keluarnya ini, tetapi kita tidak sampaikan. Apa gunanya kita mengetahui seseorang, mengenal seseorang yang punya karakter begini sudah beginikan tidak bisa, dan kemudian sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan orang itu melakukan itu karena masa lalunya begini, karunia pengetahuan, tetapi kita tidak gunakan. Apakah Tuhan tetap akan mengaktifkan? Oh, kan kita nanti bergosip dengan diri sendiri kan, bergosip dengan orang lain enak, bergosip dengan diri sendiri kan lucu. Ya. Kalau karunia pengetahuan hanya sebatas menjadi pengetahuan kita, tidak mengubahkan orang yang punya masalah itu. Jadi, roh penakut itu yang akan memadamkan karunia Allah di dalam kita. Punya karunia memberi, takut kekurangan, takut miskin. Ya. Punya karunia nubuat, takut dikatakan sok rohani. Jadi semua takut. Ingat, aku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut, makanya kobarkan. Engkau mau menerima karunia Allah ini atau mau menerima roh ketakutan dalam diri? Hanya itu aja. Tidak bisa netral. Ya, tidak bisa netral. Ketika kita lihat orang-orang tidak melakukan apa-apa di gereja karena mereka punya roh ketakutan. Karena Daniel, di dalam kitab Daniel pun berkata begini, orang yang mengenal Allahnya pasti bertindak. Ada ayatnya, Anda boleh baca. Kalau tidak salah sekitar pasal 9. Orang yang mengenal Allahnya akan bertindak, akan bergerak. Orang yang tidak mengenal Allahnya, orang yang tidak mengenal kehendak Allahnya, diam, pasif. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Terjemahan lama berkata roh penakut. Yang benar itu adalah yang terjemahan lama, ya, roh penakut. Kalau roh ketakutan itu karena ada keadaan tertentu membuat kita takut. Mungkin hanya satu kejadian, dua kejadian. Tapi roh penakut itu sudah menjadi identitas kita karena selalu takut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut, melainkan ini yang diberikan Allah, roh
yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kuasa, terjemahan lain mengatakan. Bahwa ini yang diberikan Allah. Kata membangkitkan itu kan seharusnya muncul kan, kelihatan kepada orang lain. Membangkitkan kuasa. Bagaimana orang lain akan tahu bahwa ada roh Allah di dalam kita yang membangkitkan kuasa dalam kita kalau kita tidak bertindak? Roh yang membangkitkan kuasa. Bayangkan itu, kita diberikan roh baru, roh yang baru ketika kita selamat, ketika kita terima Tuhan Yesus. Dan roh yang baru ini membangkitkan kuasa, membangkitkan kekuatan. Sedangkan kita melihat banyak orang Kristen hidup dalam kelemahan, dalam kepasifan. Sungguh-sungguhkah ada roh yang dari Allah dalam hidup mereka? Kalau doktrin akan berkata, oh iya, mereka bergerak atau tidak ada roh Allah karena mereka sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi bagi saya katakan begini, saya suka praktek, tidak usah teori. Loh, apa gunanya ada roh Allah, tapi orang-orang tidak tahu, orang-orang tidak mendapat manfaat. Bahkan dirimu sendiri pun tidak menyadari bahwa ada roh Allah. Apa gunanya? Walaupun doktrin mengatakan tetap ada roh Allah, silakan makan doktrin itu. Pikirkan sejenak, ahli kekristenan seperti apa yang kita miliki akhir-akhir ini. Roh yang membangkitkan kuasa atau kekuatan, roh yang membangkitkan kasih. Bayangkan, roh yang membangkitkan kasih. Paling gampang untuk mengartikan kasih itu kan memberi perhatian, memberi uang, memberi nasihat, memberi kesembuhan, memberikan pengetahuan, memberi pokoknya paling gampang mengartikan kasih itu kan hidup dalam memberikan apapun itu. Memberikan waktu, memberikan senyum, jangan memberikan marah. Dan ketertiban atau pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat, sebenarnya istilah ketertiban, terjemahan yang tepat itu pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat, artinya pikiran yang sehat berarti kan kita tidak akan terlalu ngeroh, tetapi kita itu bergerak dipimpin roh, mendatangkan manfaat, bisa diterima oleh orang lain. Gitu. Bukan aneh-anehnya. Sekarang kan kebanyakan kalau kita bergerak dalam roh semakin aneh. Semakin aneh. Bahkan ada orang kalau sudah dikatakan dalam urapan itu bisa gini-gini. Ya kan? Ada yang gini-gini. Tidak perlu itu. Tidak perlu itu. Pikiran sehat, tanganmu juga sehat. Iya kan? Pikiran sehat, lehermu juga sehat. Ayo, bagi saya, banyak orang menerima nubuatan tapi tidak terjadi. Tapi bagi saya katakan, saya lebih baik daripada kamu menerima nubuatan terus tidak terjadi, daripada kamu bernubuat terus tidak terjadi. Lebih baik kamu numpangkan tangan pada orang sakit sembuh. Lebih baik usir setan, setannya pergi. Tidak usah yang terlalu aneh-aneh, tidak ada hasil. Daripada program toh nanti kapan program dijalankan, lebih baik sekarang ambil dompetmu, buka isinya, ambil walaupun sedikit, kasihkan orang. Daripada program toh. Ujung-ujungnya setelah rapat berkali-kali,
dananya belum ada. Mari pikirkan kekristenan kita di akhir zaman. Ayat yang ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya. Kalau tadi roh penakut yang membuat kita tidak mempraktekkan karunia Allah, sekarang lebih halus lagi. Jangan malu kalau engkau mempunyai roh Allah dalam dirimu. Engkau tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bahkan pemazmur berkata, kalau mau dihitung terlalu banyak. Kalau kata terlalu banyak ini kan untuk bersaksi gampang kan? Kalau tidak pernah itu repot. Saya mau bersaksi tapi apa ya? Mau bersaksi apa? Berarti memang tidak usah dicari-cari. Di sini jangan malu. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu. Kalau kepada sesama orang Kristen aja malu, apalagi kepada orang di luar Kristen menyaksikan iman kita. Saksikan bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan menyembuhkan kita, bahwa Tuhan mencukupi, menyediakan ketika kita kekurangan. Saksikan bagaimana ketika kita putus asa Tuhan berbicara dan memberikan nasihat supaya bisa keluar dari keputusasaan kita. Saksikan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Bahwa banyak yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Ketika saya mendoakan seseorang pada hari Kamis yang lalu, ketika bukan altar call, setelah ibadah orang minta doa, dan saya berkata, aku mentahirkan kamarmu dan aku mengusir semua roh jahat, santet, mantra yang diarahkan kepadamu. Dan ibu ini kemudian datang pada saya setelah semuanya selesai. Bapak, yang kok bisa tahu yang Bapak doakan itu benar? Karena di samping kamar itu seorang suku paranormal. Saya memang tahu dia tidak suka pada saya. Dan kemarin ketika satu ibu yang ikut di ibadah itu juga datang kemarin ke tempat ini, dia bertanya begini, bisa tahu ya Pak, walaupun hanya tumpang tangan, apa yang terjadi di rumah ibu itu, di santet di rumah itu, bisa tahu? Ya Tuhan, saya katakan, Tuhan. Tetapi dari kejadian ini, bukankah kita bisa memetik pelajaran bahwa banyak yang Tuhan bisa kerjakan dan banyak yang bisa kita saksikan sebenarnya. Adalah aneh kalau menjadi orang Kristen tetapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan dan tidak ada yang disaksikan tentang Tuhan, tentang karya Tuhan. Aneh. Jadi janganlah malu, apalagi malu bersaksi tentang Tuhan. Malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku. Karena Paulus sebagai mentor, sebagai bapak rohaninya. Sekarang lebih aneh lagi orang Kristen. Menyaksikan bapak rohaninya, mentornya tidak malu, menyaksikan Tuhan malu. Ya kan sekarang kan seperti itu di gereja-gereja besar kan. Bangga, gembalanya dijadikan idola, padahal idol itu berhala. Ya kan artinya idol itu kan berhala kan. Idolakan siapa? Pemimpin rohani saya. Cepat mati itu pemimpin rohani. Ya, karena Tuhan tidak akan membagikan kemuliaan-Nya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu
karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ingat, bukan menderita sebagai orang berdosa, bukan menderita karena kita melakukan dosa, tetapi menderita karena kita memberitakan Yesus, kemudian kita dicemooh, kemudian kita dijauhi, kemudian kita difitnah, kemudian kita dimusuhi. Itu artinya. Bukan menderita karena menjadi orang Kristen kemudian kekurangan, kelaparan karena malas kerja. Bukan. Ya. Jadi di sini tidak mengacu pada penderitaan karena kita berbuat dosa. Ya. Ini mengacu menderita karena kita melakukan kehendak Allah, menderita karena kita menyaksikan Allah, menderita karena kita mengobarkan karunia Allah dalam kita dan tidak diterima oleh orang lain. Bukan karena perbuatan dosa kita sendiri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ternyata orang yang tidak menderita karena tidak ada kekuatan atau kuasa Allah di dalam diri. Jadi tidak pernah ada penderitaan melawan arus. Ikan mati ikut kemana aja air di bawah. Enggak, Pak, tidak ada pertentangan. Oh iya, karena tidak ada kuasa Allah di dalam diri. Yang ada kuasa Allah pasti akan menderita, pasti akan ada penentangan. Kan dikatakan, sudah sering kita dengarkan perbuatan bahwa kalau setan menyerang kita karena kita menjadi ancaman. Kalau kita tidak menjadi ancaman, sudah setan akan tenang-tenang juga. Istilahnya setan akan main kartu dengan kita, asik. Jadi mari jangan alergi dengan penderitaan, karena penderitaan ini menderita karena Kristus jarang diajarkan juga. Ikutlah menderita bagi Injilnya, bagi Injilnya. Sudahkah kita memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang di luar Kristen, kepada kenalan-kenalan kita? Maka kita akan menderita. Katakan, kalau tidak, ya tidak akan menderita. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kuasa Allah. Biarlah kuasa Allah terus mengalir dalam hidup kita, dan kobarkanlah karunia Allah di dalam kehidupan kita semua. Mari kita